شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi kita di program serial Ramadan Surabaya Mengaji, yang mana program ini adalah membahas seputar tema-tema Ramadan yang insya Allah tayang setiap hari selama bulan Ramadan di channel YouTube Surabaya Mengaji. Alhamdulillah, kali ini telah hadir bersama kita Ustadz kita dan guru kita, Ustadz Andi Fahmi Halim, hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Untuk bagaimana? Alhamdulillah Ustadz, sehat Ustadz. Tapi Ustadz, di pertemuan kali ini Ustadz, episode kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai nasihat berharga di penghujung Ramadan Ustadz. Jadi Ramadan ini alhamdulillah Ustadz, kita tidak terasa sudah berada di akhir-akhir Ramadan, yang mana perasaan bercampur aduk Ustadz antara bahagia karena dekat dengan hari raya Idul Fitri, juga ada perasaan sedih Ustadz karena tidak terasa ini kita mau meninggalkan Ramadan Ustadz. Nah, mungkin ada nasihat-nasihat Ustadz atau bekal-bekal untuk kita semua Ustadz agar bisa istiqomah Ustadz pasca Ramadan ini untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Ternyata Ramadan yang selama ini kita damba-dambakan, kita nantikan, kita berdoa agar disampaikan di bulan Ramadan, ternyata kita sudah mau berpisah dengan bulan Ramadan ini. Semoga dengan berlalunya bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hikmah dari disyariatkannya puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan juga kita berharap agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh merugi orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan namun tidak memanfaatkannya dengan memperbanyak pahala, tidak memanfaatkannya agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam doa Nabi SAW, atau doa yang juga diaminkan oleh Rasulullah, doa dari malaikat Jibril, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha wa lam yughfar lah. Sungguh celaka bagi seseorang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu begitu saja sedangkan dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Ini kesempatan untuk melakukan amal ibadah. Tapi ternyata masih ada orang yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Nah, ketika sudah berada di maka ketika kita sudah berada di penghujung Ramadan ini, maka hendaklah kita justru khawatir. Justru kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Dan kita berharap agar amal ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah yang akan diterima hanyalah dari orang-orang yang bertakwa saja. Allah mengatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat tersebut mengatakan kunu liqabulil amal asyadda ihtimaman bil amal.
Jadilah kalian itu lebih perhatian pada diterimanya amal daripada memperbanyak amal itu sendiri. Sehingga amal ibadah, Al-Quran yang kita khatamkan, Qiyamul Lail, Al-Quran yang kita baca, maka hendaknya kita berharap agar itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai itu semuanya melayang begitu saja tanpa ada pahala sedikit pun. Dan juga di antara tanda bahwasanya amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apabila amal ibadah tadi menjadikan kita tetap beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Para ulama menjelaskan thawabul hasanati al hasanatu ba'da. Balasan dari suatu kebaikan adalah bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Meskipun ya kita tidak bisa sama persis menjadikan bulan Syawal, Dzulqa'dah seperti bulan Ramadan dalam ibadah, mungkin kita tidak bisa karena memang momennya berbeda. Namun setidaknya kita berusaha untuk istiqomah dalam menjalankan amal ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kan ibadah juga tidak hanya dilaksanakan di bulan Ramadan saja. Karena Rabb kita, Tuhan kita itu bukan hanya berada di bulan Ramadan. Tapi di selain bulan Ramadan kita juga harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin. Yang dimaksud dengan al-yakin di sini adalah kematian. Berarti seorang dituntut untuk menjalankan amal ibadah kapanpun, tidak hanya di bulan Ramadan, namun di bulan-bulan yang lainnya itu juga tetap menjalankan amal ibadah. Sehingga itu diantara bentuk diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan. Tatkala kita selesai dari bulan Ramadan, kita lebih baik, setidaknya lebih baik daripada sebelum Ramadan. Baik itu dari akhlak kita, baik itu dari kualitas agama kita, kualitas ibadah kita, itu lebih baik khususnya ya sebelum Ramadan dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Maka kalau memang kita lebih baik, insya Allah itu di antara tanda diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Amin. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya untuk di akhir Ramadan ini. Semoga episode kali ini bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita bertemu kembali di episode selanjutnya di serial Ramadan Surabaya Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.